Ya, oke. Mudah-mudahan kuat 1 jam ya. Oke, kita lanjut agak cepat sekarang. Ya, saya pengen bahas tadi apa? Ada 5 prinsip yang digunakan oleh COVID-5. Yang pertama apa? Meeting stakeholder need. Apa itu meeting stakeholder need? Jadi bagaimana caranya ya memenuhi kepentingan atau kebutuhan dari stakeholder. Di sini sedang bicara kalau stakeholder itu ya ada 2, ada internal stakeholder dan ada external stakeholder. Kemudian internal stakeholder adalah orang-orang yang terlibat secara langsung di dalam perusahaan ya, enterprise. Yang di setiap levelnya ya, dari yang punya apa perusahaannya, dari direkturnya, dari manajer tingkat atasnya sampai pada staffnya lah seperti itu. Kemudian ada juga namanya external stakeholder. Jadi external stakeholder juga harus dipenuhi kepentingannya, kebutuhannya ya. Siapa aja external stakeholder itu? External stakeholder adalah not member of the enterprise and role not include gitu ya. Di sini contohnya adalah ada namanya business partner ya. Saya belum share ya. Ya, pasti ada yang lupa. Ya, oke. Kita coba lagi. Kemudian tadi ya ada internal stakeholder dan ada external stakeholder. Dua-dua stakeholder ini harus kita penuhi ya kepentingannya, keperluannya. Di sini kita sampai pada contoh dari eksternal stakeholder ya. Siapa aja? Stakeholder external stakeholder itu adalah business partner ya, apa namanya? Partner kita gitu ya dalam berbisnis ya. Kemudian supplier, kemudian regulatory, kemudian official ya. Regulatory official nih pemerintah yang bikin aturan lah ya. Kemudian external auditor sama customer. Jadi nanti kalau ada pertanyaan berikan contoh atau siapa saja yang merupakan eksternal stakeholder, maka jawabannya ini. Kemudian saya kasih kasus ya, kalau Anda lihat di LMS-nya. Di LMS-nya itu saya punya an example from tell you gitu ya. Jadi di situ kalau Anda buka di situ, di situ ada bisa dibilang skripsi lah ya. Analisis audit sistem informasi berbasis COVID-5 ya. Tapi lebih spesifiknya di sini pada domain deliver, service and support ya. Tapi mungkin yang pengen saya tekankan tadi kita sedang bicara tentang stakeholder ya. Nah, di sini ada satu contoh dari struktur organisasi yang ada sebenarnya ini adalah anak perusahaan dari Telkom ya. Maka di sini ada struktur organisasi Community Development Center ya, nanti Anda lihat. Nah, di sini ini yang contoh yang dikatakan sebagai internal stakeholder ya. Ada senior general manager ya, kemudian ada senior manager perencanaan, pengendalian, ada senior manager keuangan. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini yang walaupun tidak semuanya ada di struktur organisasi ini ya. Ini ada beberapa level, dari level apa namanya director sampai manajernya gitu ya. Oke, ini yang dimaksud dengan internal stakeholder dan ini semua yang harus dipenuhi apa namanya need-nya gitu ya. Kemudian tadi juga kita sudah bicara tentang external stakeholder. Kita lanjut aja. Ya, oke, kita lanjut di poin berikutnya, ya. Nggak banyak kok ya, ini nggak banyak, jadi saya bisa jelaskan gitu ya. Ya, kemudian dikatakan di sini enterprise are expected to create value. Ya, dikatakan enterprise diharapkan membuat sebuah value ya for their stakeholder ya, untuk stakeholdernya. Apakah ini
internal stakeholder atau external stakeholder. Dan ini dikatakan that is the reason why the key governance objective of enterprise is value creation. Jadi inti dari government ya, enterprise governance lah ya, IT governance-nya adalah membuat value creation ya, membuat value ya. Apa itu value? Value creation is perceived as realizing benefit at optimal resource cost while optimizing risk ya. Ini kemarin udah kita bahas ya. Jadi perusahaan enterprise diharapkan menciptakan sebuah value gitu ya. Untuk siapa? Untuk stakeholder ya. Apakah dia internal stakeholder atau external stakeholder? Ini dikatakan adalah key dari governance objective ya. Inti dari tata kelola ya. Jadi di sini dikatakan inti dari tata kelola ya adalah value creation ya. Namanya value creation. Jadi kalau kita bicara value ya oke, gampangannya apa? Kayak kok karyawan ya tiap bulannya ada gaji gitu ya, ada gaji, ada bonus dan macam-macam. Itu gampangannya aja. Tapi nanti banyak lagi ya, misalnya kalau nanti sudah perusahaan sudah besar, kemudian mereka ada value creation yang lain. Nah, tapi ketika kita bicara tentang value creation, di sini dikatakan ada yang pertama adalah ada resiko ya, ada risiko. Yang kedua juga ada resource ya. Jadi 3 hal ini yang akan menjadi bagian ketika orang bicara tentang value creation ya. Create value gitu ya. Ya, jadi ketika bisa kita lihat di sini. Ya, saya ambil aja di sini. Ya. Dikecilin dulu ya. Kelihatan ya. Ini apa ini? Ini artinya roda ya. The cost of optimizing resource and optimizing risk together assess benefit realization ya. It is the stakeholder need that determine what the value should be and different stakeholder have different need. Di sini dikatakan yang merupakan penentuan dari value tadi itu adalah stakeholder need ya, keinginan dari stakeholder. Tapi masalahnya adalah setiap stakeholder akan memiliki need yang berbeda-beda gitu ya. Maka di sini dikatakan therefore the governance system should take into account all stakeholder need when making decision. Jadi intinya di sini adalah ketika tata kelola ini dijalankan, maka tata kelola itu harus memenuhi semua kepentingan yang dimiliki oleh setiap stakeholder. Jadi tidak hanya pemilik saham saja, tapi juga ternyata ada yang zoom ya. Ya sudah. Gitu ya. Jadi poinnya di sini adalah tata kelola itu harus memperhatikan kepentingan stakeholder yang berbeda-beda ya. Tadi poinnya value itu ditentukan oleh keinginan atau kepentingan dari stakeholder gitu ya. Jadi di sini ya, kalau kita bicara benefit ya, kita bicara keuntungan, maka di sini nanti kita bicara tentang risiko. Ya. Risikonya apa? Risiko itu seperti sekarang lah, itu pandemi ya. Pandemi itu risiko lah ya. Ini adalah wabah, ini adalah yang mempengaruhi jalannya perekonomian gitu ya. Resiko itu apa lagi? Resiko ya misalnya kita beli aplikasi, kemudian aplikasinya tidak berjalan gitu ya. Kemudian ya seperti sekarang juga resiko ya.
saya pakai jaringan, ternyata jaringannya sedang digunakan ada rapat Zoom gitu ya, sehingga apa namanya sinyal penggunaan jaringan saya terganggu gitu ya. Biasanya sih lancar-lancar saja gitu ya. Ibaratnya ini sebenarnya juga bagian dari tata kelola. Oke ya, jadi atau mungkin resikonya bisnisnya nggak jalan gitu ya, rugi karena hal dan lain hal ya. Kemudian di situ juga ada resource optimization ya, ada kita bicara optimize ya, kita bicara ada bicara tentang minimize, kita bicara tentang maximize. Maka kalau optimize ya diantaranya lah nggak maximize tapi tidak juga minimize ya. Yang paling optimum penggunaan dari resource-nya. Resource itu bisa apa? Resource itu bisa ya manusianya ya, human-nya ya, bisa sarananya juga resource ya, prasarana yang ada semua juga itu adalah resource ya. Jadi ketika kita bicara benefit realization, kita pasti bicara tentang risiko dan kita bicara tentang resource optimization. Oke, itu poin yang dicoba disampaikan di paragraf ini. Ya, kita ambil aja di sini, saya pikir penting. Oke, kita bahas ya. Stakeholder need ya are driven by many factor ya. Jadi kepentingan dari kebutuhan dari stakeholder itu driven ya, dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktornya bisa internal, faktornya bisa eksternal. Di sini dikatakan external factor are what is changing in the world. Jadi eksternal faktor yang mempengaruhi stakeholder need itu adalah politik ya, dikatakan politik mempengaruhi stakeholder need. Yang kedua ekonomi ya, ekonomi juga berpengaruh ya. Ya kalau ekonomi lagi turun ya maka kebutuhan dari stakeholder juga secara langsung juga terpengaruh. Kemudian sosial faktor, teknologi, law, aturan sama environment. Environment ini bisa dikatakan ya pandemi juga ya. Together with what shareholder, citizen or customer want ya. Bersamaan dengan shareholder atau customer yang diinginkan oleh customer. Kemudian ada juga what competitor are doing ya. Di sini bicara tentang poin-poin yang mempengaruhi stakeholder need gitu ya. Jadi stakeholder need dipengaruhi oleh banyak faktor, apakah dia internal atau eksternal. Yang sedang kita bicarakan di sini adalah internalnya ya. Sorry, eksternalnya ya, adalah eksternalnya. Apa saja? Politik ya, ekonomi ya, kemudian sosial, apalagi teknologi, law, and environment. Apa disingkatnya? Disingkatnya jadi PESTO ya. Jadi ketika orang bicara PESTO, ya nanti pasti ada ketemu istilah ini ya. Bikin bagus sedikit Pak. Oke. Ada namanya PESTLE ya. Ini adalah external faktor ya, yang mempengaruhi stakeholder need. Apa aja P? P adalah politik ya, kemudian apalagi ekonomi, kemudian sosial, kemudian teknologi, kemudian law sama environment. Ya, jadi berapa ini? Ada 6 faktor ya yang mempengaruhi eksternal faktor ini yang mempengaruhi stakeholder need, gitu ya. Kemudian apalagi tadi satu lagi? Ada lagi what competitor are doing, lawan bisnis kita yang sedang mereka lakukan, strategi apa yang mereka lakukan. Kemudian internal factor ya. Internal factor include the nature of the organization ya. Apa di situ ada culture ya, ada namanya kultur dari sebuah perusahaan itu satu dengan lain berbeda ya. Ada lagi strategi, ada misi, ada mission, ada vision ya. Ada risk appetite ya. Seperti apa mereka menghadapi resiko ya. Apakah perusahaannya berani mengambil risiko, apa dia nyari amannya aja atau sedang-sedang aja ya. Governance, tata kelola, therefore need to understand stakeholder need ya. Di sini dikatakan tata kelola perlu untuk memahami kepentingan dari stakeholder need.
in order to successfully determine decision on benefit, risk and resource in order to customize governance. Ya. Nah, di sini ada poin penting lagi. Kabit High has evaluated how stakeholder need map to enterprise goal. Ya, Kabit High has evaluated how stakeholder need, dari stakeholder need akan berubah menjadi enterprise goal, akan berubah menjadi IT related goal, dan yang terakhir akan menjadi enabler goal. Seperti itu. Enabler goal. Ya. Maka istilah ini dikatakan sebagai goal cascade, ya, namanya goal cascade. Apakah saya masih ada? Masih, Pak. Masih, Pak. Alhamdulillah. Masih, Pak. Ternyata itu tadi ya, ada rapat ya. Jadi jaringannya kesedot ke sana ya, pakai Zoom ya, sudah nggak apa-apa. Biasanya lancar-lancar aja. Ya, di sini ada namanya goal cascade ya. Saya pengen agak lama di sini ya. Bicara tentang apa tadi? Bicara tentang need ya, kebutuhan dari stakeholder. Dari stakeholder need ini, maka nanti kita akan menurunkan apa tadi namanya enterprise goal, IT related goal sampai enable goal gitu ya. Ya, tadi kita lihat beberapa faktor yang mempengaruhi stakeholder need ya. Ada internal sama eksternal ya. Eksternal tadi saya sudah kenalkan istilahnya apa? PESTEL ya. Apa itu PESTEL? Politik, ekonomik, sosial, teknologi, law sama environment. Kayak gitu ya. Nah, kemudian poinnya di sini ada namanya goal cascade ya. Goal cascade adalah mencoba menurunkan apa namanya tujuan dari sebuah perusahaan. Jadi kalau Anda lihat di sini awalnya adalah dari stakeholder need gitu ya. Jadi setiap owner itu pasti memiliki keinginan yang berbeda-beda gitu ya. Ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, maka kita lagi bicara tentang mana dia? Oh, enaknya di sini kayaknya. Masih di sini tapi di agak bawah ya. Ya, ini detailnya lagi ya. KB5 Goal Cascade. Ya, saya belum kesini lah. Kita baru di sini aja. Kalau nggak salah udah saya sampaikan juga ya. Apa-apa lah, mulai-mulai. Ya, oke ya. Jadi dari prinsip yang pertama, ya, yang harus Anda pahami adalah kita bicara tentang apa? Kita bicara tentang keinginan dari stakeholder. Tapi stakeholder itu tidak hanya internal, tapi juga eksternal. Kemudian nanti stakeholder need itu dipengaruhi oleh banyak faktor, apakah dia eksternal atau internal. Kalau eksternal itu apa aja? Eksternal itu tadi kita bilang PESTEL ya, apa aja? Politik, ekonomi, L-nya apa tadi? Sosial, teknologi, law, sama environment. Ya, maka nanti dari prinsip nomor 1 itu kita akan sampai di sini menurunkan dari stakeholder need tadi, ya, stakeholder tadi ya. Jadi kalau kita lihat tadi stakeholder driver itu bisa dari PESTEL, dari eksternal, ya, bisa juga dari internal, ya ini masih termasuk ya. Kemudian dipengaruhi oleh tadi faktor-faktor internal eksternal. Nah, stakeholder need ini dipengaruhi oleh 3 ya, ada benefit, ada risk optimization sama resource optimization. Nah, dari situ diturunkan menjadi enterprise goal. Dari enterprise goal kita turunkan lagi menjadi apa? Apa bedanya enterprise goal dengan IT related goal? Maka di sini yang terkait dengan IT sampai terakhirnya pada enabler goal. Jadi ketika Anda melihat jurnal, maka Anda lihat mana nih enterprise goal-nya, mana nih IT related goal-nya, mana nih enabler goal-nya. Turunnya dari situ. Jadi kalau kita lihat dari, misalnya saya lihatin yang punyanya orang Telkom di sini, walaupun ini anak perusahaannya ya. Ya, di sini digambarkan, mana visi misinya.
Benar ada di PDF yang satu udah saya ambil dulu. Di sini ya. Di sini ada pemetaan enterprise goal ya dengan sasaran strategis bina perusahaan. Ya, tapi saya pengen liatin dulu yang ya biar kita masih bicara pada tataran konsep aja dulu ya. Di sini misalnya kita ketemu sama konsep atau contoh lah ya. Ada contoh oke, part 2-nya berarti. Ya, oke. Kita lihat. Ya, di sini ya. Di sini kalau mau Anda nanti bisa baca lagi lah ya. Tapi saya mau ngeliatin yang mana dia? Ada ya. Ini ada profil perusahaan. Jadi kalau kita bicara tata kelola pasti kita bicara perusahaan. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya visi gitu ya. Ada namanya visi, ada misi, ada sasaran, ada tujuan gitu ya. Nah, ini ibaratnya yang mendrive ya, yang mendrive sebuah enterprise. Misinya apa gitu ya. Jika kita lihat ini misinya apa. Kalau di sini misalnya misinya adalah to become a leading communication information media edutainment and service ya. Mereka singkat menjadi time in the region gitu ya. Ada visinya. Jadi perusahaan itu kita lihat ada visinya, ada misinya. Kemudian di sini profilnya sejarahnya lah ya, berdiri. Nah, ini ada lagi visi dari yang anak perusahaan tadi ya. Oke, visinya apa? Menjadi perusahaan terbaik di dunia dalam membangun komunitas demi keberlanjutan bisnis dan reputasi perusahaan. Kemudian ini strukturisasinya. Sudah ya. Oke, belum selesai ternyata. Ya, coba kita lihat di sini. Terus saya mau ngomongin apa ya? Ya, di sini ada sasaran strategis ya. Jadi ada visi, ada misi, ada sasaran strategis. Mungkin kita harus pahami dulu perusahaan ini lebih dalam ya. Tapi ya coba kita lihat. Ya, di sini ada pemetaan enterprise goal dengan sasaran strategis bina perusahaan. Ya, di sini nanti kita lihat dari faktor finansialnya, di faktor customernya, ya seperti ini. Kemudian juga ada pemetaan IT related goal dengan enterprise goal. Ini langkah-langkahnya ya yang tadi. Goal cascade tadi. Sampai pada pemetaan yang tadi. Process control dengan IT related goal-nya. Ya, maksud saya dari prinsip yang satu aja tadi itu sudah banyak kegiatan yang dilakukan gitu ya. Jadi yang pertama tadi kita sedang bicara prinsip nomor 1. Apa itu prinsip nomor 1? Meeting stakeholder need ya. Dari meeting stakeholder need itu nanti kita akan bikin goal cascade seperti ini yang mencoba menurunkan stakeholder need menjadi enterprise goal, menjadi IT related goal sampai enabler goal. Dari situ saja itu sudah banyak langkah-langkah yang kita lakukan. Gitu ya, Anda paham ya? Turun-turunannya seperti itu. Itu baru bicara prinsip yang pertama ya. Jadi prinsip yang pertama pada akhirnya kita akan punya seperti ini. Ya, apa tadi? Yang pertama adalah enterprise goal nomor 1 ya. Kemudian ada IT related goal ya, kemudian ada enabler goal. Nah, di contoh yang di sini digambarkan bagaimana kita melakukan langkah-langkah tadi. Gitu ya. Mungkin saya baru ngeliatin gambaran besarnya aja. Oke, itu cukup untuk prinsip nomor 1 ya. Kita masuk di prinsip yang nomor 2. Saya masih ada? Masih, Pak.
Masih ya. Takutnya paket datanya habis. Ya, kita lanjut di where are you? Kita masuk di prinsip 1 sudah cukup ya. Prinsip 1 sudah cukup. Ya, kita masuk di prinsip yang nomor 2. Oke, masih ada waktu kan? Masih ya. Ya, kita masuk di prinsip yang nomor 2 ya. Ini semua akan keluar di kuis ya, di kuis ya, pengen sih kuis ya. Oke. Di poin nomor 2 di sini disampaikan covering the enterprise end to end ya. Covering, apa itu cover? Mengcover ya, melingkupi ya, enterprise dari end to end gitu ya. In the past decade, it has been universally recognized that IT is a fundamental part of running enterprise and realizing benefit. Ya, apa namanya di 10 tahun terakhir ya, in the past decade, sudah dipahami bahwa penggunaan IT di perusahaan itu akan memudahkan jalannya perusahaan dan juga akan menghasilkan benefit ya. Sekarang kita ada fokus di IT-nya. It has always been recognized that the board and executive management are responsible for finance and human resource government. And now, jadi di sini dikatakan it has always been recognized that the board ya and the executive management ini di level director sama di level manajemennya, mereka bertanggung jawab untuk finance. Apa itu finance? Keuangan dan juga human resource governance. Dan sekarang ya enterprise government of IT2 ya. Ini sesuai dengan ISO IEC 38500 ya. Jadi dikatakan di sini berbicara tentang penggunaan IT di 10 tahun 20 tahun terakhir ini ternyata membantu perusahaan yang tadinya perusahaan hanya bertanggung jawab di keuangan dan HR, human resource tadi. Halo, halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Halo, Pak. Habis ternyata. Ya, mudah-mudahan ini nggak putus-putus lagi. Bagaimana tadi sebelum terputus? Prinsip 2, Pak. Membantu Prinsip 2 ya. perusahaan. Oke, kita masuk ke prinsip 2. Intinya di sini menyatakan bahwa perusahaan sudah menyadari bahwa pentingnya digunakan tata kelola IT ya. Oke, di paragraf pertama ini kita lanjut ke paragraf berikutnya. Ya. Bapak belum share screen, Pak. Oh ya, saya belum share. Pasti ada yang lupa ya. Ya, sudah. Ya, habis setengah 11 beneran ini ya. Ya, oke. Sudah ya, kita lanjut. Bagaimana tadi? Jadi di prinsip 2 itu menyatakan bahwa di 10 tahun, 20 tahun terakhir ini sudah dirasakan apa namanya benefit dari penggunaan IT. Maka menurut ISO IC 38500 perlu ada tata kelola dalam IT ya, government of IT. Kita lanjut, bagaimana tadi?
Oke. Ya, di sini ya nggak apa-apa lah, saya bahas satu-satu. Oke. Ya, di sini ada figur 4.2. Kita ambil dulu 4.2-nya. Oke. Kita lihat di sini. Ya, ini enaknya kalau ambil materi ber-ebook ya. Lengkap. Ya, oke, kita bahas. Ya, cukup ya. Oke, figur 4.2a ya, show how the board conduct government of finance. Apa katanya? Figur 42 memperlihatkan bagaimana board ya, director gitu ya, direktur di tata kelola, conduct governance of finance. Ini sedang bicara tentang tata kelola di finance ya, tata kelola di finance. Dikatakan the board is responsible for governance of finance and therefore evaluate internal and external driver and current performance and make decision on strategy, return on investment, ROI, solvency and value. Ya. Di sini dikatakan di 4.2 ini sedang bicara board governance of finance. Ya, di sini bicara tentang tata kelola finance ya. Tata kelola di keuangan. Strukturnya seperti apa? Di sini ada, kalau Anda lihat di sini ya, di sini ada board-nya, ya, di sini ada governance ya, katakanlah. Kemudian di sini ada level manajemennya gitu ya. Ini semua seperti itu. Ya, jadi ketika kita bicara tentang tata kelola finance, ya, maka di sini ada fungsi direct, ada fungsi evaluate, ada fungsi monitor. Ya, jadi ini levelnya di governance-nya. Ya, apa aja yang dilakukan ini semua ya. Kita lihat aja ya, saya ulangi di sini. The board is responsible for governance of finance. Ya, mereka bertanggung jawab untuk tata kelola di bagian finance. Apa aja mereka lakukan? Therefore, mereka melakukan evaluate internal dan external driver. Apa itu? Mengevaluasi pengaruh ya, yang mempengaruhi dari dalam ya, atau dari luar. Kemudian juga mereka harus mengevaluasi performa perusahaan. Kemudian mengambil keputusan strategi gitu ya. Kemudian juga harus mungkin mengevaluasi ROI-nya. Udah berapa tahun nih? Udah balik modal apa belum? Gitu kan? Itu ada hitung-hitungannya ya. Ada biaya awal, kemudian ada biaya operasional tuh. Pasti Anda belajar ya. Di margin break juga ada di situ. Kemudian ada solvency dan ada value. Ya, jadi selanjutnya adalah the board direct. Di sini ada direct ya. Yang pertama poinnya adalah evaluate ya. Ada evaluate, kemudian yang kedua adalah direct. The board direct by allocation of responsibility and target to management team in the enterprise. Jadi semua tadi hasil dari evaluasinya mereka mengarahkan dengan mengalokasikan responsibility ya, mengalokasikan tanggung jawab dan target manajemen kepada tim di bawahnya. Itu udah level manajemennya ya. Siapa aja? Nah, ini dia. Ini adalah yang diarahkan oleh si direkturnya. The chief finance is person responsible for controlling finance and provide policy and objective of finance to management team in the enterprise. Management team in the enterprise is responsible for providing performance ya. In financial term, and they have an enabler. Di sini nanti kita bicara tentang enabler in that finance department. Ya, kemudian. Jadi maksudnya di sini sedang bicara bagaimana tata kelola di bidang finance ya. Maka di COVID-5 itu sekali lagi ada pemisahan tentang governance dan management. Government hanya bicara tentang how to direct, how to evaluate, how to
monitor ya. Tadi poin-poinnya sudah kita sampaikan, maka nanti dokumennya adalah summary financial report ya. Mereka melihat laporan katakanlah tahunan gitu ya. Dari siapa? Dari manajemennya ya. Tadi yang kita lihat tadi ya. Ya, jadi di level bawahnya ya ada financial record-nya harian atau bulanan. Ini pasti orang akuntansi paham banget. Kemudian nanti mereka membuat financial report ya. Financial record ya. Di level manajemen tingkat menengahnya katakanlah adalah financial report-nya. Ini adalah gambaran dari tata kelola yang digunakan di finance ya. Nanti kita bicara tentang enabler-nya. Kita bicara tentang performance-nya, kesehariannya gitu ya. Ini tadi ada responsibility target ya, dan lainnya. Ini contoh di tata kelola finance. Selanjutnya gimana Pak? Selanjutnya kita lihat bagaimana dengan tata kelola Board Government of IT. Bagaimana tadi? Oke, masih ada ya. Saya masih ada? Masih, Pak. Masih ya. Masih, Pak. Putus lagi. Ya, oke. Bagaimana tadi ya? Right. Oh, ternyata. Ya, ini ada yang kepotong ya. Oke. Ya, oke. Kita bahas aja di sini. Ya. Ya, ini tadi yang kelewat ya. Di sini ada report ya. Siapa melaporkan siapa ke siapa? Reporting from management to CFO. Ya. Di sini ya, yang tadi ya kita bahas ya. Jadi apa itu CFO? Chief of Financial Officer-nya ya. Kepala keuangannya ya. Reporting from management to the CFO in detail ya. Nanti CFO reporting lagi ke the board ya dalam bentuk summary ya. Kemudian the board monitor financial result in the CFO's report and evaluate and direct management based on the monitoring ya. Tadi ya dari atasnya kemudian didelegasikan kewenangannya, tanggung jawabnya, kerjaannya sampai ke bawah, kemudian nanti hasil kerjanya dilihat ya dalam bentuk financial record ya, kemudian dia melakukan financial report, kemudian dia akan melihat laporannya gitu ya. Intinya seperti itu, tata kelola. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Ini banyak banget ya. Atau kita ambil yang di sini aja. Ya, ini adalah Board Government of IT. Sama seperti tadi ya. Cuma nanti di sini apa namanya? Tata kelola di bidang IT. Ya. Coba kita ambil aja. Oke. Kita bahas. Ya, figure 4.2 takes a similar approach to demonstrate how the board conduct government of IT. Ya, as with government of IT, the board determines strategy ya. Tapi ini ingat ya, ini bukan ownernya ya. Ini bukan ownernya, tapi ini adalah direkturnya ya. Ini adalah direkturnya. Ini adalah yang didelegasikan oleh ownernya, gitu ya. Baru di bawahnya nanti ada manajemen. The board determines strategi, ROI, value, and solvency, and the board direct by allocation of responsibility and target. Ini sama. Tapi nanti divisi IT dikatakan sebagai the Chief Information Officer. Ya, is responsible for
di sini poinnya adalah controlling IT, kemudian provide policy and objective on IT to management team in the enterprise ya. Ini bahasanya sudah main di level manajemen ya. Dan selanjutnya ada selanjutnya. Ini ibaratnya adalah pembagian kerja lah ya. Tapi ini poinnya adalah di semua lini. Di sini dikatakan covering the enterprise end to end. Saya pikir sudah tersampaikan. Jadi COVID 5 tidak hanya bicara tentang level staff ya, tidak hanya bicara tentang level manajemennya, tidak hanya bicara di level boardnya, tapi di semua lini. Itu yang dimaksud dengan covering prinsip 2. Prinsip 2 adalah covering the enterprise end to end. Ya, jadi dia akan tata kelolanya akan semua lini gitu ya. Walaupun di sini baru 2 contoh saja, tapi semua lini lah, tidak hanya finance dan tidak hanya IT-nya saja. Ya. Oke, ini adalah poin dari government and management approach ya. Nanti kita bicara tentang governance enabler sama governance scope. Nah, ini saya skip aja. Nah, mungkin ini saya ambil sebelum kita masuk ke prinsip yang nomor 3-nya. Oke, ini saya pikir penting juga. Semuanya penting, Pak. Ya, oke ya. Jadi di sini bicara tentang role, activity, relationship in an enterprise ya. Di sini kita lihat hubungan antara owner and stakeholder. Kemudian di sini ada governing body-nya, ini adalah governance-nya ya. Ini adalah governance-nya. Kemudian di sini ada manajemennya. Kemudian di sini ada operasionalnya gitu ya. Jadi owner itu akan mendelegasikan kepada governing body-nya. Ya, kemudian governing body akan set and direction. Yang tadi kita lihat. Manajemen akan instruct and align. Nanti kita lihat turunannya lebih banyak lagi. Nah, itu adalah role-nya, activity-nya, dan relation-nya. Tapi nanti dari bawah dia akan report ya. Operation-nya akan report katakanlah di staff paling bawahnya. Kemudian nanti manajemen akan melakukan monitor ya. Yang melakukan monitor adalah governance-nya. Dan kemudian di sini akan melaporkan misalnya dalam rapat pemegang saham misalnya tiap tahunnya gitu ya akan dilihat. Jadi di sini yang dikatakan sebagai covering end to end-nya ya. Dari semua lininya ada dibahas gitu ya. Kita masuk di prinsip nomor 2 ya. Kita masuk di prinsip nomor 3-nya. Prinsip nomor 3 ternyata nggak banyak amat ya. Ya, kita lihat di sini. Ya, kelihatan ya. Saya masih ada? Masih, Pak. Masih Pak. ya. Udah berapa Pak. prinsip kita bahas? Baru 2 prinsip ya. Iya, Apa Pak. prinsip yang pertama? Meet the stakeholder need. Yang kedua apa? Covering end to end ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah applying a single integrated framework ya. Jadi di sini dikatakan COVID-5 has integrated the existing ISAKA framework ya. Jadi di COVID-5 ini ya dia sudah mengintegrasikan COVID sebelumnya. COVID sebelumnya itu COVID 4.1 ya. Ya, jadi di dalam COVID-5 ini sudah ada COVID 41. Kemudian juga di dalam COVID-5 juga ada beberapa standar-standar yang disatukan. Ya, sebenarnya ada bagan-bagannya. Tapi intinya adalah dengan kita menggunakan COVID-5 saja, maka kita sudah menggunakan semua tata kelola untuk satu perusahaan. Tidak hanya bicara tentang manajemen proyek saja, tidak hanya bicara tentang monitoring saja, tidak bicara tentang planning saja. Atau kalau kemarin kita bicara tentang APSI, hanya bicara misalnya hanya bicara di level ketika runningnya saja gitu ya perusahaannya ya. Jadi intinya adalah ketika kita bicara COVID-5 maka kita sudah cukup menggunakan COVID-5 karena COVID-5 sudah mengintegrasikan semua standar-standar yang diperlukan untuk tata kelola governance. Intinya sih seperti itu ya.
Ini dikatakan in that sense that Isaka see COVID-5 as a single integrated framework that is consistent and integrated source of guidance in non-technical technology agnostic common language gitu ya. Intinya di prinsip 3 ini COVID-5 sudah cukup digunakan sebagai tata kelola gitu ya, karena mereka mencakup semua standar yang diperlukan. Ya, kemudian masuk di prinsip keempat ya, di sini juga agak panjang ya. Ya, di prinsip nomor 4 ini kita lihat saja. Ya. Enabling a holistic approach. Ya, di sini ada holistic ya. Holistic itu menyeluruh gitu ya, menyeluruh. Jadi kalau ketika menyeluruh solving suatu masalah harus holistik ya. Ya, nanti bedakan antara single integrated framework di sini. Bedakan lagi dengan istilahnya adalah covering end to end gitu ya. Kalau di sini kita bicara prinsipnya nomor 4 di sini. Ya. The holistic approach to delivering government and management of enterprise IT is to implement enabler gitu ya. Jadi di sini dikatakan pendekatan menyeluruh digunakan untuk delivering government and management of enterprise IT adalah untuk mengimplementasikan enabler ya. COVID-5 recognize the need for 7 category of enabler. Nanti yang dimaksud dengan holistik ada mengimplementasikan enabler. Maka di sini dikatakan enabler itu ada 7 poinnya. Ya. Coba kita lihat. Ya. Apa aja? Nanti juga ada pertanyaan seperti ini ya. Jadi yang terkait dengan enabler itu adalah di prinsip nomor 4 ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan 7 prinsip yang dibahas di COVID-5 itu terkait dengan apa? Maka jawabannya adalah terkait dengan prinsip nomor 4. Prinsip nomor 4 adalah enabling a holistic approach ya. Jadi pendekatannya menyeluruh ya. Pendekatan menyeluruh itu adalah mencoba mengimplementasikan, ini ada konsep yang namanya adalah enabler ya, to implement enabler. Ada yang namanya prinsip, ada namanya policy, ada namanya framework, ada namanya proses ya. Enabler juga bicara tentang organizational structure, bicara tentang culture, etik, ya, information, service, infrastructure, application, people, skill, and competition. Competence, ya. Jadi ini adalah gambaran dari 7 enabler. Oke, kita agak sedikit berlama-lama di sini. Ya. Kelihatan ya. Di sini dikatakan collectively the final 3 enabler ya, 3 enabler terakhir itu adalah enterprise resources. Gitu ya. Jadi ketika kita bicara enabler yang akan kita akan jalankan gitu ya. Ada 7 ya. Nah, ini adalah hubungan antara ke-7 enabler yang diangkat di COVID-5. Pertama bicara tentang prinsip, bicara tentang policy, bicara tentang framework, bicara tentang proses, nanti dibahas satu-satu. Ada organisasi strukturnya, ada culture, ada etik, ada behavior. Nah, kemudian 3 terakhir ada information, ada service, infrastructure, application. Nah, yang 3 terakhir ini, people, skill, competence adalah resources-nya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, enabler mana yang merupakan resources di enterprise, maka jawabannya adalah information, service, people, ya itu ya jawabannya. Oke, kita lanjut aja. Ya, ini panjang lagi penjelasannya ya. Ya, ini koneksi antara satu enabler dengan enabler yang lain. Mereka saling berhubungan gitu ya. Mungkin saya skip aja. Kemudian prinsip yang
kelima adalah separating governance from management ya. Jadi di sini ada konsep. Oke, kita lihat. Jadi saya sudah bisa memberikan pertanyaan di kuis tentang 5 prinsip yang digunakan di Habit ya. Prinsip nomor 5 adalah separating, memisahkan, separate governance tata kelola dengan manajemen ya. The Habit 5 framework adhere to the principle of corporate government that government and management are separate ya. Or put more specific, they are distinct but communicate ya. Mereka berbeda tapi berkomunikasi. Ya, nah ini poin pentingnya. Jadi ketika kita bicara governance ya, maka kalimatnya adalah answer. Apa itu answer? Memastikan. Ya. Memastikan apa? Memastikan stakeholder need tercapai. Memastikan apa? Memastikan condition and option are evaluated to determine ya. Itu fungsinya government. Jadi governance itu memastikan stakeholder need terpenuhi, memastikan condition and option are evaluated ya, to determine apa yang perlu didetermine, balance, agree on a price objective to be achieved, setting direction through prioritization and decision making, and monitoring performance and compliance, again agree on direction and objective. Nanti turunannya ada lagi, turunan dari governance-nya ya. Kemudian manajemen juga di sini. Ini sebenarnya kalau mau dibahas satu-satu. Ya, oke. Kita lihat di sini. Apa fungsi dari manajemen? Manajemen defined as plan, build, run, and monitor activity in alignment with the direction set by governance body to achieve the enterprise objective. Dari kalimat ini aja, kita bisa menyimpulkan apa fungsi dari manajemen. Manajemen adalah merencanakan, membuat, run, menjalankan, monitor activity yang align. Apa itu align? Yang sejalan ya dengan arahan dari governance body and achieve the enterprise objective. Itu ya. Dari situ nanti kita turun lagi ya. Kita turun lagi dengan yang namanya adalah domain ya. Sebenarnya nanti di governance juga ada domainnya. Tapi kalau di manajemen nanti kita pecah dari 4 domain di sini. Bapak. Ya. Boleh pelan sedikit nggak, Pak? Apanya? Suaranya kecepatan, apa? Bapaknya kecepatan gitu. Oh, sayanya kecepatan ya. Ya, nanti di slow motion aja ya. Ya, oke, kita pelanin dikit. Oke, ya. Jadi kita masuk kepada cukup segitu? Iya, ya, Pak. Ya, kita masuk kepada breakdown. Jadi sebenarnya nanti kita breakdown sampai nanti ada poin-poin yang akan kita bisa audit gitu ya. Tapi intinya adalah di sini kita bicara tentang konsepnya, kita bicara prinsipnya besar dulu tadi ya. Kemudian nanti di sini kita masuk pada kalau Anda lihat sebentar saya bahas dulu ya. Jadi kalau manajemen dia ada 4 domain. Nanti Anda kenal namanya align, plan, and organize. Nanti ada 13 proses ya. Ada build, acquire, and implement. Nanti ada 10 proses. Nanti ada deliver, service, and support consisting 6 proses. Nanti juga ada monitor, evaluate, sama assess. Ya, ini tadi bicara tentang apa? Prinsip nomor berapa? Prinsip nomor 5. Prinsip nomor 5 tentang apa? Separating between governance and management. Dari situ nanti kita bisa dapat yang kayaknya sudah waktunya saya masuk di sini. Ya kita skip aja. Nah, ini dia ya. Nah, ini adalah poin dari prinsip nomor 5. Gitu ya. Jadi kalau prinsip 1 kita
dapatkan apa tadi cascade goal-nya sampai enabler-nya gitu ya. Prinsip 2 tadi bicara tentang apa? End to end gitu ya. Prinsip nomor 3 tentang apa tadi? Apalah, tadi lupa ya. Nah, jadi di sini tadi kita sampai pada prinsip nomor 5. Apa tadi prinsip nomor 5? Prinsip nomor 5 adalah separating governance from management. Ketika kita memisahkan antara dari governance and management, maka kita akan ketemu dengan COVID-5 Process Reference Model gitu ya. Anda sudah waktunya memahami di COVID-5 di prinsip nomor 5-nya ada pemisahan antara apa? Antara governance dan manajemen. Jadi nanti ketika melihat jurnal, dia sedang bicara domain dan proses yang mana, ya. Sedang bicara domain dan proses yang mana. Kalau kita bicara tentang governance, maka dia akan bicara tentang evaluate, direct, and monitor, gitu ya. Nanti di sini ada pecahannya lagi. Ya, ada answer governance framework setting and maintenance. Ada answer benefit delivery, ada answer risk optimization ya, dan lainnya. Ini adalah proses-proses yang dilakukan di governance ya, EDM, evaluate, direct, and monitor. Nanti ketika di manajemen itu dipecah lagi menjadi 4. Ada align, plan, organize, ada will, acquire, and implement, ada deliver, service, and support, dan juga nanti ada monitor, evaluate, and assess, gitu ya. Nanti di sini Anda sudah bisa paham ketika ketemu sama jurnal, mereka tidak bicara semua proses yang ada di COVID-5 ini. Tidak semuanya. Misalnya di di tugas akhir ini ya. Di sini bicara tentang analisa audit sistem informasi berbasis COVID-5 pada domain, deliver, service, dan support saja. Kayak gitu ya. Jadi yang dibicarakan hanya di domain sini. Deliver, service, and support. Di bagian sini ada beberapa prosesnya. Ada DSS 01, ada DSS 02, ada DSS 03, ada DSS 04, ada DSS 05 ya, dan selanjutnya. Nanti dari sini nanti ada turunannya lagi ya. Kalau Anda lihat di PDF-nya di sini ya, nanti juga kita bicara bagaimana cara mengukurnya ya. Mungkin saya masuk ke situ aja. Saya pikir sudah selesai dengan 5 prinsip tadi. Karena kalau konsepnya kurang dapat, agak kurang ya. Ya. Oke, ada berapa tadi prinsipnya? 5 ya. Kita masuk ke mungkin di sini. Ya. Apakah di sini? Ya, ini poin-poinnya ya, silakan dibaca. Saya pengen ngeliatin skip aja dulu ini. Kok nggak ada? Harusnya ada di sini. Ini sudah. Ya. Oke. Kok nggak ada ya? That's strange. Oh, ini di sini.
Sorry. Ya, di sini ada, ini sebenarnya saya ambil dari yang tadi ya, tugas akhirnya mahasiswa Telkom. Ya, jadi dia hanya bicara di domain deliver service and support ya. Kemudian nanti DSS ini, domain ini menitikberatkan pada proses pelayanan IT dan dukungan teknisnya ya. Yang meliputi keamanan sistem, nanti dia ada breakdown-nya ya. Jadi di domain ini ada 6 prosesnya. Ada DSS 01 sampai DSS 06. Ada poin-poinnya di sini, mengelola operasi dan lain-lainnya. Kemudian nanti ada namanya diagram rasi gitu ya. Ya, di sini digunakan untuk melakukan penilaian terhadap domain yang tadi. Nah, di sini udah masuk ke auditnya. Lakukan mapping antara subkontrol objektif dan sumber daya manusia ya. Ini kita bahas minggu depan aja. Nanti ada RASI itu adalah singkatan dari responsible ya. Nanti breakdown dari konsep yang tadi ya, memisahkan antara government dan manajemen ya. Nanti kita bikin matriks seperti ini ya. Di sini adalah proses-prosesnya. Nanti kita bikin siapa yang melakukan, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang supervisi gitu ya. Kita bikin tabel seperti ini. Kemudian nanti sampai pada cara mengukurnya ya. Saya lihat ini cara mengukurnya aja. Supaya Anda bisa mengerjakan tugas minggu ini ya. Nah, di sini kita masuk kepada proses capability model. Saya agak lompat-lompat karena banyak materinya, tapi saya pengen Anda lihat gambaran besarnya dulu gitu ya. Proses capability model digunakan untuk mengukur kematangan IT enterprise ya. Ini juga diadopsi tadi, ini di poin keberapa ya. Kita menggunakan beberapa standar dimasukkan di situ. Ini digunakan sebagai standar proses penilaian ya. Oke, nanti kita akan ada level-levelnya ya. Misalnya apakah tadi proses-proses tadi itu sudah dilakukan atau belum. Nah, nanti di sini ada level-levelnya ya, ada nilai-nilainya. Maka disatakan kalau level 0 adalah incomplete ya. Proses tidak melaksanakan atau gagal untuk mencapai tujuan proses. Ada level 1 perform ya. Proses diimplementasikan. Ada level 2 nanti ada nilai-nilainya. Ada poin-poinnya, ada metriknya ya. Ya, saya pikir itu aja. Saya pengen sedikit bicara tentang tugas minggu ini, pertemuan ini ya. Intinya saya pengen bicara ada 5 prinsip di di COVID-5. Udah kita bahas agak mendalam dari e-booknya. Karena ketika saya coba sampaikan pakai Indonesia kok sepertinya agak-agak roaming gitu ya. Saya lebih nyaman kalau menjelaskannya seperti ini. Ya, oke guys, oke girls, masih ada? Masih, Pak. Masih ya, oke. Kita lanjut di tugas pertemuan ini ya, udah lancar ya, mungkin rapatnya udah selesai ya. Jadi di minggu ini saya pengen Anda mulai makasih Pak. Ya. Oke. Dari siapa Pak? Bicara apa? Makasih loh. Pertemuan Pak. Oke ya. Bisa kelihatan? Siapa? Pak. Jam kedua ada kan, jam kedua? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, cukup lah ya. Ya, yang pertama ini tugas individu ya. Ini tugas individu. Oke ya, tugas individu. Yang kedua, deadline-nya berapa hari? 3 hari lah ya. 3 hari. Minggu, Pak. Berarti, seminggu? Boleh Iya, deh, Pak. 7 hari deh. Ya, 7. Kok 7 hari sih, kan kita Selasa udah ketemu lagi. Sampai Selasa.
Iya sampai Selasa dong. Seminggu kita kan nggak 7 hari, seminggu kita kan cuma 4 hari ya. Tanggal 17. 17 libur ya? Liburnya Iya 17 atau berarti 18? seminggu Pak. Libur 17 atau 18? Saya 17, belum. Pak. 17 17. Pak. 17 Oh, Pak. 17. Oh, berarti jadinya seminggu ya? Ya Iya, sudah, Pak. seminggu Sis. karena hari Selasanya libur ya. Berarti deadline-nya tanggal tanggal berapa jadinya? 19 ya, 18 lah ya. 19 aja, Pak. Hah? 13 janganlah. Gimana? Tanggal 18. 18 Agustus, Agustus itu 8 ya. 2021 jamnya jam 23.59. Gitu ya. Oke. Tegasnya apa? Tegasnya adalah cari 3 jurnal mengenai COVID-5. Kemudian identifikasikan domain dan proses yang dibahas di jurnal tersebut. Oke. Kemudian mungkin ini poin nomor berikutnya ya. Identifikasi enterprise goal-nya ya. Enterprise goal. Oke. Kemudian yang kedua apa? IT goal ya. Tadi di cascade itu ada enterprise goal, kemudian ada IT goal ya. Saya bilang IT goal aja. Kemudian nomor 3-nya adalah mungkin ini nomor 3-nya. Ya, enabler-nya ini sebenarnya udah turunan dari IT goal-nya. Ya, itu aja kali ya. Oke. Oke. Kita kecilin dikit. Ya. Kita screenshot supaya nggak lupa. Kita come on. Ya. Kita share di paket datanya habis ya. Beneran. Bentar. Cannot connect to the internet. Oke. Ya dong. Oke. Baru masuk semuanya. Ya. Oke, udah ya. Udah saya share di sini. Udah belum? Ya, bisa dipahami tugasnya? Insya Allah abu-abu Pak. Bapak, Nge-lag lagi kayaknya.
Halo Halo, Pak. halo. Halo, halo. Iya Pak. Berapa? Pak. Mau berapa? Jurnalnya satu aja dulu, Pak. Jangan langsung Satu. 3. Iya, satu dulu, nyobain dulu. Iya Pak, takutnya nanti malah salahnya Pak. Oh gitu ya. Oh, oke. Satu ya. Tulis tangan ya. Terus Jawabannya aja kan Pak yang ditulis tangan. Oh iya. Ya kan? Oke, saya tambahin ya. Jurnalnya enggak. Oke, kita revisi ya. Masih ada waktu nggak? 3 menit ya. Jam kedua ada dosennya apa tugas saja? ada Pak, ada Dosennya Pak. Ada ya. Oke. Kan 10.40 jam kedua ya. Oke, kita revisi lah. Kelihatan nggak? Halo? Belum, Pak. belum Pak. Belum, Pak. Sudah kali? Belum, masih Sudah belum? itu, Pak. Kayak Pak, belum. representing to everyone. OBS. Ini OBS ya? Kayaknya sih OBS. Iya, Pak, OBS masih di dipakai situ. Sudah? Belum, Pak. Masih Belum OBS. juga. Masih di OBS ya. Masih di OBS. Di LMS. Sudah? Di LMS Pak. Ya. Minggu keempat ya. Oke, tadi apa ininya? Satu berarti ya? Satu aja? Iya Pak. Enggak 3 aja? Satu aja, Pak. Ya sudah. Satu dulu Pak. Oke, tulis tangan ya. Tulis tangan. Kemudian upload jurnalnya ya. Upload jurnalnya ke LMS. Sudah gitu aja lah. Cukup? Iya Pak. Cukup Pak. Bisa dipahami pertanyaannya yang diminta? Insya Allah Pak. Saya. Nanti pas minggu depannya berarti you have to explain. Ya, nanti kita diskusi dikit lagi ya. Karena yang penting itu konsep ya. Apa itu konsep? Iya Pak. Ya, formatif minggu ke 4. Ya sudah. Oke. Tadi rencananya saya mau absen lagi ya, tapi ternyata ada satu kita terkendala sama sinyal. Dan saya pas lagi tinggal dikit paket data saya ya. Oke, apa-apa lah. Tapi mudah-mudahan formatif minggu keempat. Oke, upload this file. Tanggal berapa cut off-nya? Tanggal 19 ya. Tanggal 19 jam 00. Ya, kalau lewat tanggal ini nggak diterima lagi ya. Due date-nya tanggal 18 jam 23.30. Ada pertanyaan tidak? Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Yang diupload di LMS berarti jurnal sama hasil analisa kita itu Pak. Yang tadi saya tanya ya. Tulis tangan. Iya, siapa ini yang nanya? Sukma Pak. Sukma. Ya. Jadi cari jurnalnya dicari, cari yang bagus ya, cari jurnal yang bagus. Ini tugasnya perorangan, itu nanti jadi
bisa kita lanjut ke tugas kelompoknya. Ya, jadi cari jurnal, kemudian tadi poin-poin yang saya sampaikan, apa saja tadi poinnya? Identifikasi enterprise goal, identifikasi IT goal, identifikasi domain dan proses yang dibahas. Ya, yang tadi tuh, yang DSS 01, yang apa-apa gitu ya. Kemudian nanti yang poin-poin 3 tadi tulis tangan, kemudian upload jawaban tadi ya, berarti ke LMS sama upload jurnalnya. Oke, bisa dipahami? Bisa ya, nggak terlalu sulit menurut saya. Ada lagi pertanyaannya?